Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk hari ini, untuk hari yang sangat luar biasa, untuk datang kepada Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur Engkau Allah kami yang sangat baik, Engkau memberkati kami Tuhan, Engkau menyertai kami Bapa. Tiba saatnya Tuhan, kami akan memberi yang terbaik Tuhan melalui pujian kami, melalui penyembahan kami, melalui ibadah ini biarlah kami dapat memberikan yang terbaik dan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-8 sampai 9. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Amin. Kita akan siapkan hati kita untuk memuji nama Tuhan. Mari berikan yang terbaik melalui pujian kami. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kami hendak bersyukur Tuhan atas rahmat-Mu dan kasih-Mu bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku
kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Sebabnya di dalam-Mu Tuhan kami aman, Bapa. Sebabnya di dalam tangan-Mu Tuhan kami mendapatkan damai sejahtera. Oh, kami bersyukur buat kasih dan rahmat-Mu. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Bapa, kami siapkan hati kami Tuhan untuk menerima taburan dari firman-Mu. Biarlah Engkau sendiri Tuhan yang berfirman atas kami, dan Engkau pakai hamba-Mu Tuhan untuk memberikan firman-Mu. Biarlah kami menjadi serupa dengan gambaran-Mu Tuhan melalui taburan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, saudara-saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini saya diberi kesempatan Allah lagi untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang bukti-bukti
bahwa Yesus itu adalah Allah yang Maha Kuasa dan Maha Besar. Jadi banyak orang menafsirkan orang-orang Kristen itu menyembah Allah yang tiga, Allah jumlahnya tiga. Saya akan menyampaikan firman Tuhan bahwa orang Kristen menyembah Allah yang esa. Dengan cara apa Allah menciptakan langit, bumi, beserta isinya? Bapak, Ibu, saudara, saudariku bisa menjawab. Allah menciptakan dunia ini dengan cara apa? Dengan apa? Yang benar adalah Allah menciptakan dunia beserta isinya melalui sabdanya, melalui firman-Nya, melalui perkataannya. Jadi Bapak, Ibu, dan saudaraku menyembah Allah yang benar, dan Bapak, Ibu tidak akan tersesatkan oleh berita-berita yang di luar Alkitab. Mari kita membuktikan bahwa Yesus itu adalah Allah yang Maha Besar dan juga Maha Kuasa, pencipta langit, bumi, beserta isinya. Mari kita lihat Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3, ayat 14 dan ayat 18. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Itu Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai yang ketiga. Bapak, Ibu, dan saudaraku, mari kita mendengar, melihat, membuktikan penjelasan dari Allah yang Maha Besar sendiri. Yohanes 1 ayat 1 sampai 2 itu berbicara firman itu adalah Allah. Dalam ayat 1 diterangkan pada mulanya. Ada pada awalnya, artinya yang memulai, asal mulanya. Dikatakan pada mulanya, pada awalnya, Allah yang memulai, dimulai pada awalnya adalah firman atau kalimat Tuhan, atau dikatakan logosnya Tuhan. Sebelum dunia itu ada, pada awalnya ya, artinya sebelum dunia ada, yang mengawali logos itu adalah firman Tuhan. Logos atau firman Tuhan. Logos itu dalam pengertian bahasa aslinya, tetapi dalam bahasa Inggris logik. Jadi pada awal itu logos atau firman atau logik, yang artinya logik atau logos itu akal pikiran Allah. Itu berarti Yesus itu adalah akal pikiran Allah. Yesus itu berarti firman Allah. Logos itu mengarah kepada Allah, mencerminkan identitas Allah dan siapakah Allah. Itu logos atau logik dalam kata Yunani maupun kata Inggris, yang artinya adalah akal pikiran Allah atau perkataan Allah.
Dengan logos atau firman itu, Allah yang tidak kelihatan itu menjelma menjadi manusia melalui logos itu. Allah yang tidak kita kenal itu dapat kita kenal melalui logos itu, melalui firman itu. Firman itu siapa? Firman itu adalah Kristus. Cara Jawi ini pun mekaten, ing kala purwa Sang Sabda iku ana, dening Sang Sabda iku nunggil karo Gusti Allah, sarta Sang Sabda iku Gusti Allah. Pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ayat yang kedua. Wiwitane panjenengan iku nunggil karo Gusti Allah. Saudaraku, logos adalah Kristus sendiri. Dan segala sesuatu yang diciptakan di dunia ini melalui logos. Logos itu artinya Kristus. Kristus sudah ada sebelum dunia ini ada. Kristus sudah ada sebelum Abraham ada. Kristus sudah ada karena logos, karena firman Tuhan. Sebelum Abraham, Adam, Nuh, Musa, Daud ada, logos itu ada. Berarti sebelum Nuh, sebelum Abraham, sebelum Adam, sebelum Musa, firman Tuhan itu sudah ada. Sebelum dunia ada, Kristus sudah ada. Karena Kristus adalah firman Tuhan sendiri. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, penjelasan yang kedua, firman itu yang menciptakan dunia beserta isinya. Itu ayat 3, ayat 14 dan ayat 18. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dia itu siapa? Firman. Logos itu yaitu Tuhan Yesus sendiri. Dan tanpa Dia, tanpa firman itu, tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah ada. Tanpa firman, tanpa Kristus, dunia itu kosong. Karena yang menjadikan dunia beserta isinya adalah firman, adalah Kristus sendiri. Ini luar biasa, saudaraku yang dikasih Tuhan. Samu barang kabeh dumadine, dijadikan dumadine itu dening Sang Sabda. Lan samu barang kang dumadi yang terjadi ora ana sawiji-wijiya kang ora didadekke dening Sang Sabda. Datusipun jagat menika gumelar, jagat menika wonten amargi wonten sabda. Sabda menika inggih menika Gusti Yesus. Datusipun jagat menika wonten awit sabda. Sabdanipun Gusti, jenengan Gusti Yesus. Segala sesuatu dijadikan oleh firman, oleh Yesus. Ayat yang ketiga, tanpa Yesus, tanpa firman, tidak ada sesuatu yang jadi di dunia ini. Jadi kita luar biasa. Mengapa? Karena kita ini mengerti bahwa dunia ini ada, dunia ini dijadikan oleh karena sabdanya Allah, oleh karena firmannya Allah. Tanpa sabda, tanpa Kristus, dunia tidak mungkin ada. Dan dikatakan ayat yang ke-14, firman itu telah menjadi manusia. Dikatakan kata manusia yaitu dalam bahasa aslinya daging, tubuh, atau bahasa Inggris dikatakan tubuh seorang laki-laki, yaitu menyebut Yesus Kristus. Jadi menjadi manusia itu dikatakan daging, artinya manusia, tubuh, dan tubuh seorang laki-laki.
Yang bedanya kalau Yesus tidak berdosa, kalau manusia itu di dunia ini banyak yang berbuat dosa. Dan kita telah melihat kemuliaannya di bumi ini. Kemuliaannya artinya kehormatan Allah, kehormatannya Allah, kemegahannya Allah, keagungannya Allah, kita dapat melihat melalui Tuhan Yesus. Jadi Allah itu roh. Allah itu roh. Manusia tidak bisa melihat Allah karena Allah itu tidak bisa dilihat oleh mata jasmani kita. Maka Allah yang roh itu menjelma menjadi manusia, menjadi daging, menjadi tubuh yang disebut Tuhan Yesus Kristus. Dan diam di antara kita. Ayat 14b. Diam artinya tinggal, menetap di antara orang-orang percaya. Itu maksudnya. Tidak seorang pun, dikatakan tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang bisa melihat Allah Bapa. Jadi tidak ada satu orang pun, tidak ada satu nabi pun, tidak ada satu rasul pun yang bisa melihat Allah. Karena Allah itu roh, manusia tidak bisa melihat Allah. Allah itu bukan zat, Allah itu merupakan pribadi yang hidup. Dan Yesus itu, Logos itu, Firman itu penuh kasih karunia, penuh rahmat, penuh anugerah kepada setiap orang yang percaya kepada firman Allah. Bahkan firman itu kebenaran. Apa yang dikatakan Allah di dalam Yesus itu kebenaran dari Allah. Ini perkataan Tuhan Yesus yang menyatakan dalam Yohanes 1 ayat 18, kata melihat, memahami, mereka melihat, memahami, mengalami, melihat. Jadi kita melihat Yohanes 1 ayat yang ke-18, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tidak satu orang pun yang bisa melihat Allah, memahami Allah, mengalami Allah. Artinya hanya Tuhan Yesus. Jadi orang susah menceritakan surga karena mereka bukan dari surga. Sedangkan Yesus itu adalah firman. Seperti CD ini, kalau saya berkhotbah direkam melalui CD ini, apakah rekaman perkataan saya, suara saya ini, apakah suara saya? Saya yakin kalau saya direkam melalui CD atau di kaset, pasti suara saya. Jadi saya sama CD sama. CD suara saya sendiri. Allah yang maha besar itu memberi firman-Nya melalui sabdanya Allah juga Allah sendiri, Allah yang maha besar. Meskipun banyak orang mendengar suara saya melalui CD ini, tapi mereka tahu bahwa itu adalah suaranya Pak Sinu. Jadi dikatakan Yesus itu, dikatakan ayat yang ke-18, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, hanya Yesus yang bisa melihat Allah. Jadi sangat relevan, pas kalau Yesus bercerita tentang surga, keadaan surga, bagaimana mendapatkan surga, itu jelas. Kalau dikatakan dalam firman Tuhan, tetapi anak tunggal Allah. Arti anak tunggal Allah adalah firman Allah yang dalam bahasa Yunani, anak tunggal itu artinya firman Allah yang bukan Allah itu beranak seperti orang-orang dunia ini, bukan secara biologis, bukan secara jasmani. Wah, Allah itu punya anak, berarti ibunya siapa ya? Istilah siapa? Enggak, dalam bahasa asli
anak tunggal itu adalah firman Allah yang kekal. Sebelum dunia ada, firman Allah sudah ada. Itu artinya anak tunggal. Yang bisa melihat Allah, yang bisa bercerita tentang Allah hanya Kristus, karena dia mengalami di Allah sendiri. Tentunya dia kalau menyampaikan tentang Allah pasti benar sepenuhnya. Contoh, anak bangsa bukan berarti bangsa itu punya anak, tetapi yang dimaksud adalah warga bangsa, warga negara, bukan bangsa punya istri. Ya, ini banyak orang keliru dalam penafsiran, khususnya saudara kita di luar Kristus. Bukan secara biologi atau jasmani, bukan secara hubungan antara suami istri lalu melahirkan seorang putra, bukan. Sekali lagi, putra itu adalah firman yang kekal, bukan manusia seperti kita ini, bukan. Kita kan tidak kekal. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Yohanes 1 ayat 18b. Menyatakannya berarti menceritakan, menerangkan, memperlihatkan bahwa yang mengerti Allah itu Yesus. Karena apa? Yesus itu adalah firman Allah, dan firman Allah itu adalah Allah sendiri. Itu jelas. Itu yang dikatakan yang kedua. Jadi bukti bahwa kita tahu bahwa Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa dan Maha Besar. Yang pertama dikatakan ayat 1 dan 2 Yohanes 1, firman atau Yesus itu adalah Allah. Lalu yang kedua dikatakan penjelasan yang kedua, bukti bahwa itu adalah Allah yang Maha Kuasa dan Allah yang Maha Besar, Allah yang Maha Esa. Firman itu yang menciptakan dunia beserta isinya. Berarti Yesus itu yang menciptakan dunia beserta isinya. Saya tutup dengan cerita bahwa Yesus itu adalah Maha Tahu. Ada seorang lumpuh, tidak bisa berjalan. Lalu waktu Yesus berjalan di Kapernaum, banyak orang mengikuti rombongan banyak, dan orang lumpuh itu tidak bisa mencari Yesus karena banyak orang yang berkerumun. Lalu ada 4 orang mengusung dia, ternyata tidak bisa dibawa ke depan Yesus. Lalu dia naik atap dan dikerek orang itu di depan kaki Yesus. Ini luar biasa, saudaraku, dikasih dalam Tuhan. Bentar, maaf. Saya mengatakan luar biasa. Ketika 4 orang dan 1 orang yang dibawa ke atap lalu diturunkan di depan kaki Yesus itu, di depannya Yesus, Yesus mengatakan, melihat iman mereka, lalu berkata Yesus kepada orang lumpuh itu dalam Markus 2 ayat yang kelima, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Ini luar biasa. Mengapa? Karena Yesus berhak mengampuni dosa. Itu membuktikan bahwa Yesus Allah yang Maha Besar, Allah yang Maha Esa, Allah yang berkuasa. Ini luar biasa. Tetapi banyak orang-orang atau ahli hukum Taurat mengatakan, loh, dia menghujat Allah. Jadi kalau orang yang bisa mengampuni itu disamakan Allah, kata ahli hukum Taurat. Dan Yesus memang Allah sendiri yang berhak, yang berkuasa mengampuni orang itu adalah Yesus Kristus. Dan Yesus tahu hatinya setiap orang yang ada di situ. Berarti Yesus juga Maha tahu hatinya orang yang sakit dan pengusungnya, tahu hatinya ahli hukum Taurat itu, para ahli hukum Taurat, tahu hatinya, tahu pikiran mereka. Ini menunjukkan Yesus adalah Allah yang Maha tahu. Ini bukti-bukti bahwa Yesus adalah Allah yang Maha tahu. Kita akhiri, kita akan berdoa. Tuhan memberkati. Bapa di surga, kami mengucap syukur pada hari ini
bahwasanya kami telah mendengar firman-Mu bahwa Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Besar, Allah yang Maha Esa. Karena Yesus itu adalah firman Allah. Dan firman Allah itu bersama-sama dengan Allah, dan firman Allah itu menjadi manusia. Itu membuktikan bahwa semua yang ada di bumi ini adalah diciptakan Logos, diciptakan firman, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan Yesus juga berkuasa mengampuni orang apapun dosanya. Datang kepada Yesus, dosanya akan diampuni. Itu bukti bahwa Yesus adalah Allah yang Maha Besar. Karena yang berhak mengampuni dosa hanya Allah. Dan dibuktikan juga Yesus adalah Maha Tahu. Yang Maha Tahu hanya Allah yang Maha Besar dan Allah yang Maha Esa atau Allah yang Maha Kuasa. Ini bukti yang jelas bahwa Yesus adalah Allah yang Maha Besar. Dalam nama Yesus hamba berdoa dan hamba bersyukur. Haleluya. Amin. Makasih. Bapak dan Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita akan menerima berkat Tuhan. Saya akan mengangkat tangan saya. Bapak Ibu dan saudaraku, meskipun di rumah bisa mengangkat tangannya kepada Allah. Doa berkat akan saya mulai. Dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Diberkatilah rohanimu, diberkatilah kesehatanmu, dipulihkanlah jiwamu, disegarkanlah jiwamu. Biarlah damai sejahtera Kristus, kekayaan Kristus, anugerah Kristus, kebahagiaan Kristus, sukacita Kristus senantiasa beserta kita mulai hari ini sampai Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba alaskan doa berkat pada hari ini. Haleluya. Amin.